Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu dari kelas 10 TKJ 1 Industri. Di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Langsung saja ke yang pertama, yaitu di sini ada outline. Ini adalah outline yang akan saya bahas, yaitu subnetting dan prefix, subnetting soal 1, subnetting soal 2, subnetting soal 3, IP publik dan IP privat, konsep switch dan router, praktik switch 1, praktik switch 2, praktik router. Itu terdapat dua versi, yaitu yang versi 4 dan juga versi 6. Di materi kali ini saya akan membahas yang versi 4. Untuk di versi 4 ini memiliki 32 bit. Dan untuk outletnya di sini ada 4, yaitu x titik x titik x titik x. Artinya itu 192.168.1.1/24. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, di sini kita akan mempelajari subnetting. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai di sini kita belajar subnetting. Untuk mencari total IP-nya, yaitu kita harus belajar tentang subnetting. Yang pertama-tama kita masuk dulu ke total IP-nya. Rumus total IP-nya yaitu 32 kurangi prefix dikurangi 24. 24 ini prefixnya ya teman-teman. 32 dikurang 24 sama dengan 8. Lalu pangkatkan 2. Lalu pangkat 2 pangkat 8 sama dengan 256. 256 yaitu angka dari 0 sampai 255. Nah, untuk subnext mask-nya di sini kita bisa menggunakan konfigurasi Cisco adalah subnext mask. Di subnext mask untuk Windows konfigurasinya adalah prefix. Untuk Windows konfigurasinya adalah subnext mask. Subnext mask-nya yaitu 256 dikurangi 256 sama dengan 0. 256 ini adalah hasil dari IP-nya dan 0 adalah hasil dari subnext mask-nya. Contoh IP-nya yaitu 255.255. Nah, 0 ini hasil dari subnext mask-nya. Nah, untuk IP network-nya yaitu case-nya yaitu 254 dan untuk IP range-nya yaitu 1 sampai 253. Kita akan melakukan contoh. Tulis saja contoh soal. Contoh soalnya yaitu 172.168.1. Nah, di contoh soal ini kita akan mencari terlebih dahulu yaitu Nah, untuk rumusnya yaitu 32
dikurangi prefiks dikurangi 26 sama dengan 6. Lanjut kita pangkatkan, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke. Nah, itu untuk IP-nya. Untuk subnet mask-nya di sini yaitu 256 dikurangi 26 sama dengan 92. Kita ke IP-kan 255.255.192. Untuk IP network-nya itu 0. Dan untuk IP broadcast-nya 63. Untuk IP range-nya 64. Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, untuk soalnya yaitu 10. Nah, untuk total IP-nya yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lanjut kita pangkatkan. Kita pangkatkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, untuk subnet mask-nya yaitu 256 dikurangi 32 224. Kita ke IP-kan yaitu 255.255. Dan nah, untuk IP network-nya yaitu 0. Dan untuk IP broadcast-nya itu adalah 32 dikurangi 1 yaitu 31. Jika kalian ingin ditambahkan, misalnya ini ya diganti menjadi 70. Nah, di sini ada namanya blok. Nah, ini belum termasuk
kita cari subnet masknya yang berbeda ya. 1 ditambah 1 yaitu 32. 32 ditambah 32 yaitu 64. 32 dikurangi 1 yaitu 33. Masuk ya teman-teman, kita cari untuk blok subnet masknya. Di sini 63 tambah 1 yaitu 64. 64 ditambah 32 yaitu 96. 96 dikurangi 1 yaitu 95. Nah, di sini sudah bisa. Kemudian sebelum 64 itu adalah 63. Masuk ya teman-teman, kita cari blok subnet masknya. Di sini 63 ditambah 1 jadi 64. 64 ditambah 32 jadi 96. 96 dikurangi 1 yaitu 95. Facebook di sini dengan IP address-nya yaitu 10.10.10.10. Nah, teman-teman, ini bisa diakses di mana saja. Contohnya lagi, teman-teman tinggal buka Google dengan IP address-nya yaitu 8.8.8.8. Nah, ini bisa diakses di mana saja. Berbeda dengan IP privat yang hanya bisa diakses di satu tempat. Contohnya, teman-teman, IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, orang lain tidak bisa mengakses IP ini ya teman-teman. Hanya teman-teman saja yang bisa mengakses IP address-nya. Ini yang bisa diakses sama teman-teman sendiri. Nah, IP publik merupakan IP yang bisa diakses oleh semua orang. IP yang bisa diakses oleh teman-teman sendiri. Nah, IP publik merupakan IP yang bisa diakses di mana saja ya. Nah, IP privat itu hanya bisa diakses di satu tempat saja. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya tentang switch dan router. Ada switch untuk menyambungkan, device. Ini adalah satu blok ini memakai yang tadi yang 0 sampai 31. Nah, ada yang ini sama ini adalah blok yang berbeda. Nah, switch ini hanya bisa terhubung ke device ini. Ini sama ini. Nah, yang ini sama ini adalah blok yang berbeda. Nah, switch ini hanya bisa menyambungkan ke device yang ini dan device yang ini. Dan ini juga sama. Nyambungnya hanya ke device yang ini dan yang ini. Dan ini adalah berfungsi untuk menyambungkan blok yang ini dan yang ini akan bisa saling berkomunikasi. Praktik switch 1 di sini saya sudah hapus. Ini kita akan menambahkan lagi PC di sini dan juga di sini. Lalu switch-nya kita sambungkan. Kita sambungkan menggunakan kabel. Di sini kita akan mengubah IP address-nya.
1. Lalu kita akan mengganti subnet masknya jadi 255.255.254. Terus yang kedua sama, kita akan ganti IP address-nya 10.10.10.11 255.254. Lalu di sini kita akan ke command prompt, kita ketik ping, lalu masukkan IP address yang diisi 2. Nah, kalau sudah gini, kita masukkan lagi ping, lalu masukkan IP address yang diisi 1. Nah, kalau sudah di sini berarti sudah bisa ya. Kita akan mengganti IP address-nya menjadi 12. Kita masukkan lagi ping, buka. Nah, kalau sudah gini, kita akan coba mengirim pesan ke siang ini. Nah, ini sudah berhasil ya. Praktik yang kedua. Lanjut ke praktik yang kedua. Di sini saya akan menambahkan PC-nya 3. Lalu kita sambungkan. Untuk IP-nya di sini saya akan menggunakan yang berbeda. Dan untuk subnet masknya masih sama ya. Kita coba mengirim pesan ke satu sama lain. Ke sini. Nah, ini sudah successful ya.
Nah, ini juga successful ya. Nah, ini semua udah successful ya teman-teman. Lanjut ke praktik router. Kita akan menambahkan router. Lalu kita sambungkan. Pada kali ini kita ke option buat yang kayak kalau kalian nggak ada yang kayak gini ya, kalian bisa ke option lalu kesini lalu kalian tinggal aktifkan yang ini. Kita selalu aktifkan yang on. Nah, kalau sudah, kita isi IP address-nya. Dan untuk subnet mask-nya masih tetap sama kayak yang tadi. Nah, untuk yang ini juga sama, kita aktifkan lagi yang on-nya, lalu masukkan IP address-nya. Nah, untuk subnet mask-nya masih sama ya. Kita di sini masukkan namanya ini juga sama. Nah, kalau sudah kayak gini, kita akan mencoba untuk mengirim pesan ke sini. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah successful ya. Lalu materi kali ini mungkin sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.